Upacara Bendera Hari Sumpah Pemuda ke-97, tahun 2025 dengan tema, Pemuda-Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu. Liputan selengkapnya berikut ini. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Selasa tanggal 28 Oktober 2025. Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten segera dimulai. Tengah lengan rencang kanan, istirahat di depan, siap, kepada pemimpin upacara, hormat, tegak, saya ambil alih. Masing-masing komandan kompi, samping kanan barisan, jangan bertahan. Kepada pembina upacara, hormat, tegak, lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Selasa 28 Oktober 2025. Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten siap dimulai. Lanjutkan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat,
Marilah kita sejenak mengheningkan cipta, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diterima di sini. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Putusan-putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia tahun 1928, Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera Pon, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Jong Islami Tenpon, Jong Batak, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudah mendengar pidato-pidato dan pembacaan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa, hukum, dan pendidikan dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Bangsa dan bahasa kita bangsa.
perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu, Bapak Guru dan tenaga kependidikan Negeri Klaten, yang kami sayangi, kami cintai dan insya Allah kami banggakan. Anak-anakku semuanya kelas 7, 8, dan 9, marilah pada pagi yang berbahagia ini kita selalu memanjatkan rasa syukur kita dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia rahmat hidayahnya, khususnya kesehatan, kesempatan, keimanan, sehingga pada pagi hari ini dengan cuaca yang cukup sejuk kita bisa melaksanakan kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ini adalah hari kalian selaku penerus-penerus bangsa. Sholawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan amat sedikit berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda, tetapi kita masuk pada ranah tentang narkoba. Baik, kami bacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam pemuda. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih. Langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah dan menepatinya dengan darah dan nyawa. Hari ini tugas kita berbeda. Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama. Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tidak boleh kalah. Kita hidup di zaman berat, dunia bergerak cepat. Namun kita tidak boleh takut karena kita harus percaya di setiap kampung, di setiap kota masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan bangsa kita. Kita butuh pemuda yang patriotik, gigih dan empati, yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang. Seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh Bapak Presiden, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Kalian bukan pelengkap sejarah, kalian adalah penentu sejarah berikutnya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Mari kita jaga api perjuangan ini. Mari kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Demi Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia. Salam pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Oktober tahun 2025. Erick Thohir. Pada kesempatan ini, di mana kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang mana pada saat ini adalah momentum yang luar biasa,
Tetapi kita juga harus tahu bahwa pada saat-saat ini adalah saat yang cukup miris untuk generasi-generasi muda, di mana pada saat ini angka untuk generasi muda yang terkena narkoba itu cukup luar biasa menanjak. Maka ada satu hal yang perlu dilakukan adalah di mana? Di setiap jenjang pendidikan, baik itu MI, SD, MTS ataupun SMP, SMA ataupun SMK dan perguruan tinggi. Mengapa? Karena generasi muda yang terkena narkoba ini adalah mulai dari umur 11 tahun sampai 24 tahun. Dan kita harus tahu bahwa yang namanya narkoba itu adalah hal-hal yang di dalam Islam merupakan hal yang diharamkan. Maka jangan pernah mencoba untuk mendekati. Dan biasanya yang selalu terkena dampak yang paling cepat itu adalah anak-anak yang pertama sudah mencoba untuk merokok. Yang kedua adalah anak-anak yang suka dengan ketika pada jam-jam longgar dia tidak belajar tetapi dia suka nongki. Paham kan? Di cakro, di perempatan jalan, pakai sepeda motor nongkrong, berbicara yang tidak ada gunanya. Disitulah biasanya akan didekati oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk apa? Untuk merecoki pemuda dengan narkoba sehingga generasi muda Indonesia ke depan tidak akan bisa memimpin negara Indonesia. Tujuannya itu. Maka di sini kita selaku seorang muslim dan kita berada di bawah naungan Kementerian Agama, kita anak-anak madrasah, maka jauhi narkoba. Mungkin kalian masih ingat ketika kemarin dari Polsek Medan sudah memberikan beberapa arahan. Apa itu narkoba? Apa itu nabza? Harus kalian pahami dengan benar. Narkotika, obat-obatan terlarang, alkohol, zat adiktif, yang semuanya itu akan berpengaruh terhadap mental kita atau psikologis, berpengaruh terhadap fisik kita, dan berpengaruh terhadap semua perilaku pikiran yang ada di kita secara normal. Sehingga semuanya yang tadinya normal ketika mengkonsumsi itu semuanya, maka semuanya menjadi abnormal. Satu contoh, karena memang ada di beberapa tempat, terkhusus dulu memang di Aceh, itu ada yang namanya ganja. Ganja ini adalah tumbuhan yang dipakai untuk penyedap makanan di sana. Tetapi ketika itu sudah dilarang, maka itu kemudian dijadikan apa? Yang dulunya banyak sekali kebun-kebun ganja sekarang sudah tidak ada lagi. Bayangkan kita yang suka makan sayur yang sudah diberi daun ganja, pinginnya terus menerus, maka itu dikatakan zat adiktif. Kita diminta untuk mengulang. Sama juga dengan ganja dan lainnya, semuanya juga sama. Ada sesuatu hal yang mendorong kita untuk, kok saya sekarang sudah tidak minum obat itu lagi. Ada terasa hal yang harus mendorong untuk mengulang lagi, maka kita menjadi kecanduan. Dan ketika hal itu kita tidak mendapatkan, kita bisa menjadi sakau, sangat luar biasa bahaya, sampai kadang menyakiti diri sendiri dengan menggores-gores lengannya dengan pisau, silet dan sebagainya, darahnya diminum dan sebagainya, kemudian mencuri untuk apa? Untuk membeli barang-barang haram tersebut. Maka dikatakan bahwa ketika kita sudah terkena narkoba ataupun nabza, entah itu berupa ganja, entah pil, entah rokok kecil bentuknya, ada mungkin yang sekarang digunakan ada di permen, ada juga di kue yang kecil, dikiranya itu adalah makanan yang enak tetapi sudah mengandung ganja, mengandung opium, mengandung zat adiktif yang semuanya akan merusak sel-sel otak kita. Karena ada
3 domain di otak kita yang terkena ketika kita sudah kecanduan narkoba, dan itu sulit untuk disembuhkan jika tidak ada dari diri kita untuk menyembuhkan diri sendiri. Tidak ada motivasi untuk sembuh walaupun sudah dibawa ke pusat rehabilitasi tentang narkoba. Jadi narkotika ataupun obat-obatan terlarang ini, mengapa dikatakan kalau di dalam Islam itu diharamkan, kemudian di Indonesia juga dilarang? Karena ini merusak terutama generasi-generasi muda, di mana sikap-sikap perilaku sosialnya itu sudah tidak sesuai dengan norma sosial, norma agama, dan norma hukum. Banyak yang arah kriminal, kemudian melihat, apalagi kalau sudah setengah sadar itu, minum alkohol kan termasuk juga haram. Itu setengah sadar dan kadang sampai tidak sadar dia tertidur. Ada yang fly, rasanya terbang, enak sekali. Ketika sudah mengkonsumsi hal tersebut, dikiranya ketika sudah selesai mereka akan terbang dan terbang. Padahal kita harus menghadapi dunianya nyata yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan beban berat yang harus kita tanggung untuk belajar. Karena memang salah satu dari ketika kita mengkonsumsi itu adalah ada rasa malas. Pinginnya mau neng rumah terus, tidur, tidak ada semangat. Kemudian kalau ke arah fisik, itu insya Allah lama-lama kalau sudah kecanduan, itu fisik tidak lagi segar. Tidak ada yang tinggi besar seperti Mas Furukon kalau sudah mengkonsumsi narkoba, badannya pasti letoy, lemes, tidak bisa apa-apa. Karena apa? Mata cekung, pipinya kempot melebihi wong tua, mbah-mbah. Dan ketika disuruh untuk belajar, tidak ada, apalagi belajar. Disuruh rongkos saja pasti marah-marah. Karena apa? Sudah kecanduan narkotika dan ataupun obat-obatan terlarang dalam bentuk apapun. Entah itu rokok tadi, entah itu berupa pil, entah itu minuman. Karena ada juga beberapa yang nakal dengan sebenarnya itu tidak dilarang, tetapi ketika dioplos ya udah jadi menjadi terlarang, dan itu hasilnya sangat luar biasa. Contoh orang yang setengah sadar, bayi lewat bayi dikirone cahayu, mbah, bukan lagi panggil mbah, loh kok cahayu lewat ning kono sapa kuwi? Karena udah ndak sadar, kan bahaya. Lah terus yang kowe putune lanang bayi lewat terus mbok rangkul mbok ambui, ya untung bayi. Nah kalau ndak, nah ini adalah perilaku yang sangat luar biasa jeleknya. Ketika kita selaku seorang pemuda muslim, generasi remaja muslim mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Maka tolong anak semuanya, kebiasaan nongkrong tadi, kebiasaan kita mungkin bersama teman-teman rame-rame dengan sepeda motor, karena kalian sebenarnya belum boleh untuk menggunakan sepeda motor, apalagi malam hari. Tolong kebiasaan itu segera dihilangkan sedikit demi sedikit karena tidak ada manfaatnya. Yang kedua, tolong juga ketika kalian menggunakan HP, menggunakan media sosial yang kalian punya, tolong ambillah pertemanan yang baik, yang membuat kalian semangat untuk belajar, semangat untuk menggapai mimpi besar kalian menjadi orang yang sukses, entah apa itu pun. Pengusaha sukses, anggota DPR sukses, siapa tahu ada yang jadi presiden, ada yang jadi komandan besar, jenderal, siapa tahu. Dari daerah, dari desa yang punya kompetensi yang luar biasa digunakan dengan baik. Kita musuhi narkoba,
kita jalankan kehidupan sehat, mudah-mudahan semuanya menjadi nikmat yang luar biasa yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Siap semuanya? Narkoba musuh kita? Narkoba musuh kita? Yes. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Indonesia, musisikan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan rahmat-Mu kami mengucapkan rasa syukur atas limpahan kasih sayang dan fadilah-Mu. Engkau titahkan di bumi-Mu ini para pemuda pelopor pengukir sejarah dalam untayan perjalanan bangsa kami, mengumandangkan dengan lantang gagah berani Sumpah Pemuda 1928. Tekad yang menguatkan
perjuangan bangsa kami. Engkau telah anugerahkan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan melampaui masanya. Sumpah mereka mampu memperkokoh persatuan di atas keberagaman, hingga rahmat kemerdekaan Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, pada hari ini kami berhimpun dengan hati dan besi, penuh rasa syukur dan penuh keyakinan, menghadirkan keteladanan mulia generasi Sumpah Pemuda untuk kami jawantahkan menjara spirit, membangun generasi muda yang cerdas, kompeten, berdaya saing, berkarakter akhlak mulia dan berkeadaban, untuk mencapai pencapaian prestasi-prestasi berdaya guna bagi kesejahteraan Indonesia Raya dan alam semesta. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cahaya kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat dengan jelas memilih cara-cara terbaik dan mewujudkan kebaikan-kebaikan kemudahan Indonesia yang mampu merajut persatuan dan keselarasan gerak kolaboratif, menggerakkan keunggulan kepemudaan untuk Indonesia Raya yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, sesuai dengan kehendak dan ketetapan. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikan kepada kami kemampuan dan semangat untuk bergotong royong dalam orkestrasi kolaboratif, bersinergi, mengelola segala potensi kemudahan menjadi kekuatan yang membangun yang tak pernah pudar. Kumpulkan kami untuk selalu tangguh menjalankan langkah-langkah terbaik menurut hikmah kebijaksanaan hingga demi kesuksesan dapat terwujudkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh kompi paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing komandan kompi membubarkan barisannya masing-masing. Silakan. Silakan.